Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Kita bertemu kembali di Deposi pagi ini bersama dengan Ibu Betty. Ya, kita akan mulai di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta, yang mengizinkan kami untuk kami boleh menikmati ciptaan-Mu di pagi yang cerah ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang akan boleh kami dengarkan, menjadikan kami untuk lebih bersyukur akan kebesaran dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak, ini agak hujan, jadi terdengar suara hujan. Ya. Adapun renungan kita pagi ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 30. Bagi kalian yang ada Alkitabnya, silahkan dibuka. Yang tidak ada, dibaca slide dan ikuti apa yang Ibu baca. Ya, di dalam hati maksudnya. Oke, kita mulai. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, dari bacaan tersebut terlihat bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa atas seluruh ciptaannya. Sehingga tema yang Ibu ambil pagi ini adalah tentang Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh ciptaannya. Nah, kalau kita lihat di ayat 24 tadi, bagaimana pemazmur begitu mengagumi ya Allah sebagai pencipta. Dia menciptakan segala sesuatunya. Dan Allah itu memiliki hikmat dan kuasa untuk menopang segala ciptaan yang Dia ciptakan itu. Nah, jadi ya, Ibu mau kalian ya merenungkan selama 1 menit satu hal yang membuatmu terkagum kepada Allah sebagai pencipta. Silahkan ya nak. Oke, waktunya habis. Nah, apa yang kamu renungkan tadi, nanti setelah deposi ini, kamu chat teman kelasmu. Beritahukan, ya. Beritahukan kekagumanmu tersebut. Oke? Nah, Ibu akan memberitahukan kekaguman Ibu terhadap Allah pencipta itu. Ya. Sebagai Ibu guru sains, Ibu sangat mengagumi Allah menciptakan alam semesta, ya, terutama galaksi. Bayangkan, dia mengatur ukuran dan posisi galaksi dengan sangat baik dan terkendali. Selain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, diperkirakan setidaknya ada 350 miliar planet kecil lainnya. Coba kalian bayangkan, nah, luar biasa hebatnya Allah kita itu. Ibu aja sangat terkagum, bahkan pengen pergi ke satu planet ya, selain bumi, pengen pergi ke satu planet untuk melihat secara nyata ya akan ciptaan Tuhan itu. Ibu berharap kalian juga demikian sebagai anak muda ya, jiwa muda yang punya cita-cita masa depan yang sangat cemerlang ya. Bagaimana kamu mengaguminya, mungkin punya hasrat untuk melihat bahkan ya pergi ke satu planet selain planet bumi yang kita tempati. Nah,
Begitu juga ibu sangat terkagum dengan jarak antara matahari dengan bumi yang begitu sangat jauh, 150 kilometer, 150 juta kilometer, bayangkan nak, kalau ditempuh dengan menggunakan pesawat itu bisa mencapai kecepatan 10 km per jam dalam tempo waktu 20 bulan. Tapi anehnya kita bisa menikmati cahaya matahari itu Baju kita bisa kering bahkan tumbuhan bisa menikmati energinya itu untuk membuat makanannya sendiri luar biasa luar biasa. Nah, kalau kita lihat tadi segala ciptaan yang diciptakan Allah itu dia secara hukum alam dia menetapkannya dan bahkan menjaganya supaya bisa berjalan dengan baik supaya kelangsungan hidup itu berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah menopang segala sesuatu yang dia ciptakan itu coba kalau kita lihat di ayat 25 tadi bagaimana Allah menciptakan lautan luas. Kemudian Allah menciptakan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar yang ada di lautan tersebut. Untuk apa itu? Yang pasti untuk bisa kita konsumsi Jadi dia menopang kita supaya kita bisa bertahan hidup. Bahkan makhluk hidup yang ada di lautan tersebut Kalau mungkin secara biologi terjadi proses yang disebut dengan proses rantai makanan. Dan boleh kita lihat lagi bahwa ikan-ikan itu tidak ada habis-habisnya Orang yang mampu bersyukur itu akan melihat bagaimana Allah begitu menopang yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat contoh yang lain. Bagaimana tanaman menghasilkan biji dan biji itu bisa menghasilkan tanaman baru. Yang lain lagi, bagaimana planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Bumi berputar pada porosnya. Kemudian, bagaimana gaya gravitasi menahan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, luar biasa bagaimana Tuhan bisa menopang kehidupan kita. Mungkin ibu sendiri selama 46 tahun usia ibu sekarang, Tuhan menuntun dan menopang ibu. Ibu bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak ibu. Bahkan ibu bisa menikmati kebersamaan dengan kalian. Nah, bagaimana dengan kalian? Nah, bagaimana Allah menopang hidupmu? Nah, Allah akan menopang hidup kita jika kita bergantung kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bergantung kepadanya? Itu tanya di dalam dirimu. Apakah kamu sudah bergantung kepada Allah? Bagaimana hidup yang bergantung kepada Allah? Hidup yang bergantung kepada Allah adalah hidup yang seturut dengan perintahnya. Berarti sebagai anak yang taat kepada orang tua, tidak pernah membuat orang tua menangis karena sikap kita. Kemudian, selalu memberikan sukacita kepada orang tua melalui sikap taat, berespon, rajin belajar, dan rajin membantu orang tua. Sebagai murid, taat kepada guru, hormat kepada guru, berespon kepada guru, bertanggung jawab akan setiap tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Sebagai teman, mengasihi teman,
Ya. Nah, itu adalah contoh hidup yang bergantung kepada Allah. Ketika kita bisa bergantung kepada Allah, tadi Allah katakan bahwa Allah akan menopang hidup kita. Begitu. Pertanyaannya adalah, maukah kamu Allah menopang hidupmu? Nah, mari anak-anakku, dari pagi ini kita mau ya bergantung kepada Allah. Karena Allah itu begitu sangat luar biasa baik dan kasih-Nya. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap saat Dia menopang hidup kita. Bisakah kita bayangkan ketika sedetik Allah meninggalkan kita? Tadi di Mazmur tadi, ketika Allah meninggalkan kita, maka yang terjadi adalah hidup kita seperti debu. Kita tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu, berikan hidupmu supaya mau ditopang oleh Allah. Amin. Nah, nanti refleksinya dikerjakan ya nak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setia-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan ketika Engkau begitu mau untuk menopang kami di dalam ketidakberdayaan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa selalu bergantung kepada Engkau. Ampunkan segala dosa kami, supaya anugerah yang akan berikan kepada kami tidak terhalang. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.